Misal, ini contoh langsung saja ya, biar tidak bingung. Saya mau minum misalnya. Sebelum minum, supaya dapat nilai dan keberkahan, ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ini supaya nggak bingung, contoh cepat. Ambil dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka saat saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baknya pertama bermakna sababiyah. Maksudnya menjadikan kegiatan minum ini karena Allah. Bukan sekedar minum. Ya Allah, saya minum ini untuk mendapatkan ridha-Mu. Maka ketika itu diucapkan, muncullah sifat yang kedua, namanya musahabah. Musahabah itu penyertaan. Maka Allah akan menyertai kita. Maksudnya mengawasi, memberikan perlindungan. Supaya memastikan apapun yang kita kerjakan, yang kita minum, kita makan, benar caranya, berkah masuk ke dalam perutnya. Jadi energi. Kalau pekerjaan jadi baik, nanti dibimbing oleh Allah. Siapa yang mendapatkan musahabatullah akan dibimbing. Ya, banyak cara. Dulu orang menempuh dengan tahajud. Itu orang kalau tahajudnya benar, dapat bimbingan dari Allah. 4 keutamaan. Pertama, dibimbing mengawali aktivitas. Kedua, dibimbing mendapatkan solusi kala mengalami kesulitan. Ya, yang ketiga, diangkat derajatnya ke tempat terbaik. Yang keempat, dilindungi kalau ada orang usil ingin menjahilinya. Itu ada di Quran surah ke-17. Al-Isra ayat 79 sampai dengan 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. 1. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmuda itu kedudukan terhormat. Tidak mau jadi di dewan, di pimpinan perusahaan, di birokrasi, diplomasi. Kadang ada orang kan terangkat ke tempat terbaik, cuman cara masuknya salah kan? Ya kan? Maka yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, cara masuk yang benar. Ada orang punya kesulitan, tapi salah menyelesaikan, salah cari solusi, datang ke dukun. Itu kan? Kenapa ke dukun? Karena ini orang pintar. Iya, sebab yang datang bodoh. Kenapa dukun disebut orang pintar? Sebab yang datang bodoh. Maaf dengan kalimat ini ya, maksudnya untuk memperbaiki. Maka ada solusi. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan kadang kedudukan tinggi itu rentan persaingan. Ya, apapun itu, tinggi di harta, di perusahaan, kata Quran siap-siap akan rentan persaingan. Ya, termasuk di kedudukan, termasuk apapun. Maka dengan kesiapan itu kita lebih tangguh mengatasi persoalan. Bahkan ancamannya tinggi. Kadang ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, ada yang ingin monopoli. Orang yang mendekat Allah dengan tinggi, kata Allah, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Hanya Allah yang akan langsung melindungi. Kita punya akses dengan siapapun membantu, ringan pekerjaan. Kalau Allah sudah bantu, apa yang menjadi berat bagi kita? Nah, ada satu kalimat saja selain tahajud, yang itu langsung menghadirkan perlindungan Allah. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Nanti semakin tinggi kalimat itu sampai di jiwa kita, sampai merasakan kedekatan dengan Allah, berubah menjadi makna yang ketiga, ilsaq. Ilsaq. Dari kata lisak, lem itu bahasa Arabnya lisak. Untuk menempelkan sesuatu. Ada orang yang sangat dekat dengan Allah. Saking dekatnya bahkan sebelum minta sudah dikabulkan permohonannya. Pernah kenal nggak dengan Maryam, anak perempuannya Imran? Maryam binti Imran. Kenal Ustaz? Kenal di mana? Ini Ustaz lulus dari Yaman langsung kenal Maryam binti Imran. Alhamdulillah. Maryam abnata Imran. Maryam binti Imran nggak minta, dikasih sama Allah. Ya. Dan ada di satu kasus melebihi keutamaan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria belajar dari kasusnya Maryam, minta sama Allah, dikabulkan. Mintanya pun di mihrabnya Maryam. Saking dekatnya dengan Allah. Dan itu peran kedua orang tuanya. Ini juga teman-teman di musyawarah ya. Mas Dimas, Andian, yang lain semua, Mas Dion, semuanya. Mbak Dini, para akhwat, semualah tanpa kecuali. Semua siapapun. Jadi kalau benar diberi perhatian, itu berkahnya akan juga mengenai semua yang terlibat di dalamnya. Itu sudah rumus. Bukan cuma pahala. Bukan cuma pahala. Nabi Zakaria itu merawat Maryam. Beliau pamannya. Menikah dengan Elias Sobat, dikenal dengan Elizabeth.
itu kakaknya Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Dia punya anak Maryam. Ketika dirawat, Maryam itu udah disiapkan dari kecil. Buka ayat 37 surah Ali Imran. Itu saking dekatnya dengan Allah, walaupun dirawat oleh pamannya, ya Al-Quran mengabadikan dan memviralkan kepada kita. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Perhatikan. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa. Tuh. Jelas? Allah menyampaikan wakafalaha Zakaria dirawat oleh pamannya. Tapi yang menarik, setiap pamannya mengantarkan kebutuhan setiap kali. Ya, mau mengantarkan makanan sudah ada makanan. Yang menarik begini, di tafsir itu disebutkan, ya, yang nggak ada pun jadi ada. Nggak musim anggur, ada anggur. Nganterin apel, adanya anggur. Ada semua. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Beliau bertanya, Maryam dikonfirmasi dari mana semua ini? Pamannya itu tahu sebetulnya, kan yang pegang kuncinya pamannya. Tahu Maryam ini dekat dengan Allah, hanya ingin mengonfirmasi apakah benar kedekatan itu telah terjadi. Maka beliau jawab, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah semuanya. Ya, maka orang yang didekatkan dengan Allah, keluarnya Allah. Anak-anak dari kecil tuh ya. Ya, kecil tuh. Ustami, kawan-kawan dari kecil anak-anak itu dekatkan dengan Allah. Kalimat-kalimat Allah yang keluarnya Allah. Astagfirullah, alhamdulillah. Dulu tuh ada kisah viral, masih ingat gak? Anak kecil yang mau disuntik tuh. Begitu mau disuntik, astagfirullah ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Tuh kan? Yang keluar kan itu kan. Dia tidak mengatakan misalnya, ya tayo, apa-apa yang keluar kan enggak ya. Robokarpoli, macam-macam. Ya tidak salah, enggak salah. Cuma dengan apa didekatkan, itu yang keluar dan menjadi karakter. Di penghafal Quran juga begitu. Ya. Kalau selama menghafal dekat dengan musik, nanti nggak akan bersambung tuh. Karena beda chemistry-nya. Ojo dibanding kayak itu. Ya nggak akan menang ya. Nggak sama. Ya. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamu bainahuma barzakhun la yabghiyan. Nggak akan ketemu. Ya, chemistry-nya nggak sama. Jadi saya ingin katakan bahwa kembali lagi, kalau sudah ilsaq dekat dengan Allah, itu diberi. Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Ini kuncinya. Jadi kalau ngaji Quran tuh jangan putus-putus. Kayak tadi yang di sini nih. Ini kan belum selesai Al-Baqarah 261 tuh. Ya, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un. Kalau nyampe situ enggak 700 kali pahalanya. Lebih daripada itu. Di kalimat bebasnya begini. Allah akan memberikan pahala tak terhitung bagi siapa yang tidak pernah berhitung. Jadi kalau kita menghitung ya diberikannya segitu. Maryam juga begitu. Lihat ujung ayatnya di Al-Baqarah di Ali Imran ayat 37. Innallaha yarzuqu man, pakai man. Man yasha'u bighairi hisab. Paman sudah lebih tahu. Allah akan memberikan rizki pada siapapun yang dikehendaki tanpa batas. Maka yang di-highlight itu kalimat siapapun yang dikehendaki, masuklah ke wilayah itu. Maka muncul bab selanjutnya nanti disebut tadabbur. Kita tadabbur itu amalan Maryam apa? Ya, apa yang dikerjakan Maryam? Ternyata dibikinkan mihrab, dicarikan orang soleh untuk mendampingi di tempat yang terbaik. Kemudian diniatkan ikhlas karena Allah, disiapkan betul. Kalau sudah usaha dilakukan, Allah terima. Kalau sudah Allah terima, nggak ada yang susah, nggak ada yang mustahil. Semua terjadi. Maka Nabi Zakaria pertama kali mengambil keberkahan dari tempat sujudnya Maryam di situ. Maka di situ beliau salat di ayat 38-nya itu. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un. Beliau enggak minta dunia, enggak minta kedudukan, enggak minta macam-macam. Minta sesuatu yang menurut manusia mustahil karena divonis tak mungkin punya itu. Minta keturunan. Maka langsung dijawab seketika. Itu yang saya maksudkan ilsaq. Itu bisa dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalimat bismillahirrahmanirrahim kalau ba-nya difungsikan dengan benar, cara bacanya beda. Beda. Akan memberikan pengaruh yang dahsyat dalam hidup kita. Apapun profesi dan kegiatan kita. Tidak mungkin bismillahirrahmanirrahim menjerumuskan bagian tubuh kita kepada maksiat, mustahil. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nggak akan melangkah kaki kepada yang Allah nggak sukai. Itu baru ba saja. Dan pasti akan merubah diri lebih baik. Itu baru ba. Ba, titik. Dan ba itu mahal. Makanya ada ulama mengatakan begini. Isi Al-Quran, intisarinya ada di Al-Fatihah.
Sarifati Al-Fatihah ada di Bismillahirrahmanirrahim. Inti Bismillahirrahmanirrahim ada di huruf ba. Dan inti huruf ba itu ada di titik. Dan dari titik itulah semua digariskan. Nun wal qalami wama yasturun. Kun jadi titik, fayakun. Ini agak mahal karena ilmunya itu agak banyak di situ. Tapi dulu orang tua kita tidak pernah membuat bahkan pakaian kecuali memberikan pesan di dalamnya. Koko itu dari kata waqwa. Dari bahasa Arabnya. Waqwa itu asal dari kata takwa. Jadi kalau sudah mengenakan pakaian takwa, baju koko, jaga diri untuk mendekat kepada Allah. Walibasut taqwa dzalika khair. Bawahnya sarung. Sarung itu sarungan dari kata syar'an. Orang kalau sudah pakai baju takwa harus dekat dengan syariat. Ya kan? Makanya pakaian kakinya baqyak. Ya, al-baqa lillah. Kemudian pecinya itu disebutnya apa? Kopiah. Kopiah itu dari kata khufyah. Khufyah itu menunduk. Kalau sudah bagus sarungan, ahli ilmu, ilmunya bagus, khufyah makin tawadhu. Jangan sombong. Karena yang kekal itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tua kita tuh dulu tuh sederhana, nggak banyak ceramahnya, tapi setiap tanda-tanda yang kita kenakan tuh ada nilainya. Halo? Tuh ya. Kita baru huruf ba, kita belum mulai nih kajiannya. Oke, baik. Ba-nya Bismillahirrahmanirrahim. Kita Bismillahirrahmanirrahim saja ya hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun. Saya tulis dulu ya supaya terukur. Insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Ini saja. Saya cuma mau nulis Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yakfi, syukran. Cukup? Saya tulis dulu ya. Bismillah. Nah, ini. Kita pisahkan dulu supaya lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini bak sudah tadi ya? Bak sudah. Ada berapa maknanya? 14 ya. Kita bahas berapa? 3 kan? Dari 1 fungsi ba itu menjadikan semua kegiatan kita tertuju untuk mendapatkan ridha siapa? Allah. Namanya apa? Sababiyah. Ya, dengan sebab Allah menetapkan saya minum. Karena Allah saya berpakaian. Kalau sudah karena Allah nggak mungkin maksiat. Masa Allah dibawa-bawa dalam perbuatan maksiat? Jelas ya? Mau naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sepedanya pasti akan dipakai pada yang baik-baik. Kendaraannya juga demikian, itu dihisab loh. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Musahabah. Musahabah itu mendapatkan penyertaan, perhatian dari Allah. Maka merasalah diperhatikan. Kalau sedang minum, merasa dilihat Allah. Nanti akan muncul sifat itu. Kalau merasa dilihat Allah, nggak akan berbuat yang macam-macam. Bicara merasa didengar Allah. Karena merasa didengar, nggak akan keluar yang kotor. Karena sedang merasa diamati. Ya, innallaha sami'un basir. Ya, Allah mendengar, mengawasi. Nah, itu ada pada huruf ba. Kalau kita kenakan pakaian merasa diawasi Allah, kita bekerja merasa diawasi Allah, jadi baik semua. Makanya orang jahiliyah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim jadi khairul ummah. Baik semua. Antum tadi bacain Yasin berkali-kali nggak jadi baik juga gitu kan? Nah, balik lagi, mungkin tadaburnya yang kurang. Ba yang terakhir ilsaq. Kalau sudah ilsaq, udah jadi hamba yang diistimewakan oleh Allah, yang bahkan belum minta, Allah sudah menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya ini ada alifnya di sini dari kata ismun. Begini. Asalnya bismillah. Dibaca nyambung bismillah. Dan cuma di Bismillahirrahmanirrahim alifnya hilang. Wahyu pertama turun apa? Hah? Bacanya apa? Ini yang tidak tepat. Wahyu yang pertama turun itu bukan Iqra. Tolong diperbaiki ya. Wahyu yang pertama turun itu bukan Iqra. Tapi wahyu yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena saat turun Iqra, Nabi jawab ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Itu perintah Jibril, baca. Ya? Allah mewahyukan, baca. Kata Nabi, saya betul-betul nggak bisa baca. Sudah pakai ma, istifham, pakai ba, taukid. Ma, ana, bi. Betul-betul saya nggak bisa.
Nabi nggak bilang mau qara'tu, tapi ma'ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. 2 kali iqra, nggak bisa. 3 kali dipeluk dulu oleh malaikat Jibril. Setelah ada ketenangan, kenyamanan, baru sempurna. Ayat turun, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad SAW. Baca, karena Allah yang telah menciptamu. Kalau mencipta engkau aja begitu mudah, apalagi hanya menuntun engkau untuk bisa mengikuti bacaan. Jangan baca karena engkau nggak pernah belajar. Nggak pernah punya guru yang mengajar. Nggak pernah sekolah. Lakukan karena Allah, maka semua yang sulit akan mudah. Karena itu di bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ada alifnya. Silakan cek di surah Al-Alaq tuh, surah 96 ayat 1. Iqra. Ya, Iqra begini. Bismi, nah ada alifnya. Nih. Ini baru sebagian ya. Nanti ada ayat-ayat lain juga yang bisa kita konfirmasikan. Ini saya kasih contoh 1 di antara sekian. Pasti ada alifnya, harus ada ini. Nggak mungkin nggak ada, harus ada. Ada nggak? Hah? Ada? Begini tulisannya. Ya kan? Ba, ada alif ke atas kan? Ada ismi. Di Bismillahirrahmanirrahim alifnya nggak ada. Langsung nyambung. Kenapa sebabnya? Perhatikan sini. 1, alif biasanya fungsinya untuk memanjangkan bacaan. Dapat alif tambah harakatnya 1, makanya ada istilah 2 harakat. Fataha, fa, ta, dan ha begini. Fa-nya ketambahan alif, tambah fa begini. Maka fungsi alif ini menambah harakat. Yang tadinya cuma 1, fa tambah lagi 1 harakat. Jadi istilahnya 2 harakat, 1, 2. Kalau fa aja sudah punya batasan, fa, maka tambah lagi 1 a. Ada 2 kan? Maka tambah panjangnya sedikit, fa. Itu yang dimaksud 2 harakat. 3 harakat tambahkan lagi 1. 4 harakat tambah lagi 1. Ya, kalau kami belajarnya pakai detik. Setiap 2 harakat 1 detik. Tak. Ya, di kalau 4 harakat berapa detik? 2 detik. 5 harakat 2,5 detik. Nanti masuk di bab mad. Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil dan seterusnya. Nah, yang dimaksud 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat ini. Ditambah alif, alif ini gambaran dari harakat. Jadi kalau sudah ada ini maksudnya dibacanya 2 kali seperti ini, 2 kali harakat. Fatah. Jelas? Alif fungsinya memanjangkan bacaan. Dan kalau sudah ada alif, harakat yang sesuai adalah fathah. Kalau kasrah itu ya. Kalau dhammah, wow. Tapi ini menarik, harakatnya kasrah, iqra bi pakai ya, pakai kasrah. Tapi tandanya alif. Kenapa nggak dibuang saja? Untuk memberikan kesan, karena pertama kali Nabi diminta membaca iqra, beliau merasa tidak mudah, panjang prosesnya. Menunjukkan sesuatu yang tidak mudah, panjang, kadang berliku, kadang tidak mudah. Tapi kalau semua dilakukan karena Allah, maka Allah akan membuat yang panjang semakin pendek, yang sulit akan semakin mudah. Itulah sebabnya ketika walaupun di sini ada alifnya, tetap dibacanya cepat dan pendek. Iqra bismi rabbik. Jadi Anda kalau menghafal Quran dikerjakan karena Allah, bukan karena target dari RKM harus selesai sekian. Kalau enggak jadi umroh. Cuman sampai ke Cengkareng aja misalnya kan. Ya. Saya menghafal bukan karena tuntutan dari kurikulum, tapi saya lakukan karena Allah. Maka akan terjadi akselerasi. Ya, kuantum lompatan yang bahkan akan melewati orang-orang yang bahkan sudah punya hafalan banyak. Gitu. Itu yang kami dahulukan kepada para penghafal. Bisa dibayangkan ada anak dan ibu masuk karantina hafalan Quran. Ibu sudah punya bekal 3 sampai 5 juz, anak masih kosong. Ibunya target ingin jadi hafidhah, ikut itu. Anaknya terserah Allah saja deh mah. Dipaksa ibunya masuk, ya udah karena Allah saya hafalkan. Hari ke-27 anaknya hafal 30 juz, ibunya belum sampai. Bayang? Oke, maka ini yang saya ingin terangkan fungsi alif. Kenapa di sini dihilangkan alifnya? Untuk memberikan gambaran, orang yang memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka semua proses yang sulit seketika akan dihilangkan oleh Allah, tanpa harus mengalaminya lagi. Paham? Gitu. Tapi dengan cara baca yang benar. Ya, makanya orang dulu tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dapat begini, mudah begitu, karena cara bacanya benar. Ya, orang sekarang baca Bismillah niatnya pengen terbang. Pengen jalan di sungai itu kan sudah nggak betul kan? Sudah pengen baca pikiran orang. Hah?
Gitu. Atau dipakai untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, ya tidak akan nyambung. Ya. Ya kasembung main layangan, nggak nyambung sayang. Ya. Paham di sini? Baik, itu alif tuh. Sekarang ismun, nih sin dan mim. Asalnya dari kata apa? Bisa dari kata wasamun, bisa dari kata sumuwun. Wasamun berarti tanda, sumuwun berarti tinggi. Kalau kita ingin gabungkan keduanya, tanda dan tinggi. Orang yang senantiasa melakukan perbuatan dengan awalan bismillahirrahmanirrahim, meniatkan karena Allah, maka hamba itu akan langsung ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah. Sudah. Allah. Nama yang menunjuk pada dua hal sekaligus. Satu, sifat ketuhanan. Yang kedua, pusat penyembahan. Ya, sifat uluhiyah, Tuhanan, dan ubudiyah, penyembahan. Duanya ditemukan, kedua makna ini ditemukan dari Allah sendiri. Di Quran surah Toha, surah ke-20 ayat ke-14. Perhatikan kalimatnya. Innani anallahu. Sayalah Allah, kata Allah. Apa makna Allah itu? Satu, la ilaha illa ana. Nggak ada Tuhan kecuali saya. Itu sifat ketuhanan. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, nggak boleh menuhankan yang lain. Jelas ya? Harus ke Allah saja. Nggak bisa mengatakan lisannya semua agama sama. Kita menghormati, bedakan dengan penghormatan ya. Ingat, ya, bedakan dengan penghormatan. Kita menghormati keyakinan orang lain. Nggak boleh kita menyakiti. Nggak boleh melecehkan. Nggak boleh menghina. Ingat itu ya. Nggak boleh menghina. Di Islam itu menghina keyakinan orang haram hukumnya. Mencela haram, nggak boleh. Kita udah tuntas dengan masalah toleransi itu tuntas. Kita punya ayat lakum dinukum. Maksa orang masuk Islam nggak boleh. Ini sedang ada bencana misalnya. Wah, ada banjir badang macam. Datang kita ke situ. Ya. Kemudian kita bikin makanan karena butuh makanan pokok, kita buat di sini. Rumah RKM Musawarah bikin biskuit. Mereknya merek syahadat la ilaha illallah. Dengan harapan ketika dimakan langsung masuk Islam. Itu dosa, nggak boleh. Ya, baik dari paksaan halus apalagi kasar. Yang kasar tuh ada. Dikasih obat yang dosisnya tinggi. Nanti minta lagi, harus pindah agama. Ya, kalau enggak dikasih obatnya. Itu pernah terjadi di beberapa tempat di Afrika, ada yang begitu. Ya. Nah, itu tidak boleh di Islam. Kalau ada yang begitu nggak boleh. Anda dokter nih, ada pasien non muslim datang, dikasih obat yang sengaja dosisnya tinggi supaya datang lagi. Dan tergantung kepada Anda. Syahadat dulu, kalau nggak syahadat nggak saya suntik, ya kan? Dosa itu, ya nggak boleh. Ya, atau misalnya mengada-ngada, ya, oh wudu deh Pak, kalau Bapak wudu minum obat ini langsung sembuh. Padahal memang obatnya harus itu misalnya, itu dosa, nggak boleh. Islam itu indah, Islam itu indah. Balik sini ya. Nah, Allah satu sifat ketuhanan, kedua ubudiyah, la ilaha illa ana fa'budni, sembah saya. Sembah itu sifat ibadah. Makanya kalau kita baca bismillah, ada Allahnya di situ, maka kita niatkan semua perbuatan jadi ibadah. Otomatis itu. Apapun itu. Naik kendaraan, makan, minum, kerja, bismillah, sepanjang nama Allah disertakan jadi ibadah. Ini jangan dipahami ibadah itu aspeknya ritual saja, tidak. Semua kegiatan itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan semua jin dan manusia kecuali menjadikan semua aktivitasnya ibadah. Nah, dalam ibadah itu rasakan ketuhanan Allah. Niatkan untuk Allah. Niatkan lillah. Itu yang dimaksud ikhlas. Maka di surat Ikhlas dibuka dengan kata Allah. Qul huwallahu, tujukan lillah. Kalau sudah ditujukan karena Allah, pertama memberikan ketenangan pada jiwa. Kedua, nggak ada kecewa. Nggak ada kecewa. Antum ikut tender, diniatkannya untuk proyek gitu-gitu aja. Seharusnya antum yang menang, kualifikasinya antum yang dapat. Tapi diserobot orang lain, kecewa antum. Kenapa begini, kenapa begitu? Tapi ketika anda lihat kan, lillah, saya mau ibadah, mau gini. Ya, begitu diambil orang, Allah mungkin punya hikmah lebih baik. Saya ikhtiarkan, nggak dapat, ya sudah. Ya, ada tanggung jawab, dia begini, begitu. Itu nikmatnya lillah tuh begitu. Untuk merawat nih ya. Teman-teman santri begini. Tiba-tiba ada perilaku yang nggak sesuai dengan harapan antum. Bisa kecewa. Saya rawat-rawat, saya begini, begitu. Ternyata perlakuan kamu begini. Padahal yang menitipkan rezeki juga Allah. Yang menetapkan dia hadir di sini Allah. Ya kan?
Maka ketika muncul sifat itu, hilanglah kemudian keberkahannya. Tapi ketika semua diniatkan karena Allah, maka ada sifat bijak, tenang hati kita, kita bisa membaca, oh ini, itulah tadabbur. Mungkin maknanya begini ya. Dia dititipkan supaya memotivasi kita lebih memberikan perhatian lagi. Kemudian perhatian itu tiba-tiba anaknya bisa berubah. Itu yang disebut Allah. Rahman, puncak perhatian yang luas kepada siapapun tanpa batas. Rahim, spesifik rasa kasih untuk setiap insan beriman. Rahman dan Rahim, singkatnya rahmat untuk semua. Di orang Islam tuh kalau Bismillahirrahmanirrahim baik. Sama non-muslim baik. Punya tetangga Kristen dibaikin. Yang Hindu dibaikin. Yang Buddha dibaikin. Itulah Rahman. Apalagi pada muslim, apalagi keluarga sendiri. Sama istri rahmah. Sama suami rahmah. Sama anak-anak rahmah. Itulah Rahman dan Rahim. Makanya nggak ada pertengkaran kalau Bismillahirrahmanirrahim. Itu benar kita amalkan. Indah. Masak makanan kata Nabi. Masih ingat hadisnya? Baunya sampai ke tetangga. Maka bagilah makanan itu walaupun kuahnya. Apa landum kuahnya itu? Tapi cara memahaminya mesti sempurna. Jangan sampai antum makan ayamnya, kuahnya dibagi tetangga gitu ya. Yang dimaksud Nabi itu salah satunya adalah bima ma'na wa kama qala wa kama qasada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud walaupun masak kuah saja, kalau baunya nyampe jangan sampai tetangga salah tafsir. Kan sekarang banyak bumbu kan? Halo? Bumbu opor yang dimasak tempe kan? Kan yang nyampenya bau opor. Dia nggak tahu kalau masak tempe. Maka bagikan supaya tidak salah paham. Tapi pertanyaan saya, apakah di hadisnya itu ada khusus untuk orang Islam saja? Tidak. Ini tetangga di sini mungkin tidak semua muslim nih. Ya kan? Ada yang Kristen, ada yang macam-macam. Sampai berita di sini ada air, ada makan, bagi. Jangan sampai datang ke sini. Pak, kemarin kayaknya bagi sembako. Iya, cuman sayang ibu kafir. Enggak boleh begitu. Hati-hati itu dosa hukumnya, enggak boleh. Ya, bagi. Sebelum diminta datangi. Ya. Pagi Bu, oh iya pagi Pak, ini ada sedikit nih. Oh, kok banyak sekali ini, terima kasih. Bapak baik banget, bukan saya, tapi Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Rasulullah yang mengajarkan kami untuk berbagi seperti ini. Ini bayarnya berapa? Enggak ada bayar. Begitu ya, Islam begitu ya, iya tuh. Itu keindahannya. Ya, 3 hari kemudian bisa diketok lagi Anda. Assalamualaikum, udah bisa assalamualaikum tuh, ya kan? Alhamdulillah tuh, begitu Anda buka dia tanya kan. Apakah hari ini Allah sudah memerintahkan berbagi lagi? Kita nikmat merasakan itu. Itulah indahnya Islam. Ya, masih ingat hadis tentang pohon? Ya kan? Kalau ada pohon, ada buahnya ke tetangga, dibagi kan? Hakun mustarak kan? Lihat nih musyawarah di depan ada pohon mangga, pohon apa? Kalau itu buahnya keluar, jangan protes kalau diambil orang. Karena hak berbagi, hakun mustarak. Anda punya pohon rambutan, rambutannya ke tetangga. Jangan sampai nunggu dia meminta. Antarkan. Assalamualaikum, ketok, kan? Atau non muslim, nggak apa-apa. Selamat pagi, gini. Atau kita niatkan diberikan hidayah. Diketok, ada apa Pak? Ini, depan kan ada rambutan. Ya saya tahu punya bapak kan? Iya bukan, tapi kan ibu selalu melihat buahnya. Kadang-kadang kedapatan sampahnya. Saya mohon maaf. Ini bagian ibu yang sini. Gak usah minta sama saya. Kalau sudah merah, ya, oh saya senangnya yang kuning aja, nggak apa-apa. Kalau sudah menguning, Tommy kan senang yang hijau ya, mesti hijau udah dipetik gitu. Saya senangnya nggak apa-apa. Silahkan ambil, ini bagian ibu. Kok begitu? Dari mana aturannya? Islam yang mengajarkan begitu. Rasulullah mengajarkan jangan biarkan orang menikmati pemandangannya tidak merasakan hasilnya. Ambil aja Bu, ambil. Udah pulang. Hikmat bertetangga begitu. Ya, walaupun dia bukan muslim, kita terangkan, kita sampaikan. Islam yang mengajarkan demikian, datang hidayah. Cuman kadang-kadang memang besoknya ayam kita main ke situ. Dia kira hukum ayam sama dengan rambutan kan, dia sembeli itu. Malamnya dia WA, terima kasih ayamnya enak banget gitu. Udahlah kita rawat-rawat. Nggak apa-apa, mungkin itu asbab hidayah aja. Ya. Jelas sampai sini? Itulah rahmat. Itulah rahmatan lil alamin. Jadi dengan siapapun kita bisa berdamai. Dan memberikan warna dalam dakwah itu dengan penuh ketenangan. Kita nggak punya musuh, setan aja udah susah kok. Setan aja satu-satunya musuh udah susah. Mau ditambah lagi. Jadi selalu melihat sesuatu dengan rahmat. Itu indah.
Saya diajarkan oleh guru-guru kami itu, walaupun orang itu pendosa sekalipun, kita nggak tahu kapan dia taubat. Jadi selalu melihat celah kebaikan pada orang lain. Minimal doakan. Ya, sentuh dengan kata-kata yang baik, doakan. Atau kirimi hal-hal yang baik. Mungkin dengan itu jadi pintu hidayah. Anda itu ingin orang berubah baik atau ingin mencelahnya. Makanya saya sering katakan ya, kalau ada orang berbuat salah, yang diperbaiki itu perbuatannya. Bukan dicela orangnya. Ya, bukan dicela orangnya. Di zaman Nabi itu ada seorang sahabat, mukanya mirip betul dengan seorang penjahat di masa-masa jahiliyah. Ya, itu penjahat akidah karena mengganti ajaran Nabi Ismail itu ya dengan patung-patung berhala, namanya Amr bin Luhai. Ya, lalu ketika disampaikan wajahmu mirip dengan si fulan, kata sahabat mulia ini, ya Rasulullah, apakah ini tanda kejelekan? Kata Nabi, bukan. Bukan. Tapi Nabi ingin memberikan gambaran tidak semua orang yang terlihat begitu memiliki perbuatan yang serupa. Makanya di Islam orang jahat pun, orang buruk kadang-kadang nggak disebut nama, cuman inisialnya saja. Firaun kan gelarnya, Abu Lahab gelarnya, nggak pernah disebutkan nama aslinya. Karena boleh jadi ada orang yang punya nama yang serupa, yang berbeda perilakunya. Jadi kalau ada orang berbuat salah, mohon maaf, jangan dieksploitasi, jangan disudutkan, jangan diburuk-burukan namanya, karena yang salah perbuatannya. Karena khawatir ada orang dengan nama yang serupa, dia harus menanggung beban yang sama. Jelas sampai sini? Itulah rahmatan lil alamin, itulah bismillahirrahmanirrahim. Itu baru terpisah dari Quran, belum kita sambungin. Kalau bismillahirrahmanirrahim nyambung dengan Fatihah, maknanya apa? Kalau nyambung dengan Al-Baqarah, maknanya apa? Kenapa di At-Taubah tidak ada? Itu bab yang berbeda. Saya bersyukur MC-nya cuma bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau sampai Al-Fatihah nyambung lagi. Demikian yang saya bisa sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon doa dari teman-teman semua. Allah membimbing kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan membimbing kita lebih ikhlas dalam berdakwah. Terima kasih teman-teman di Musyawarah. Adik-adikku yang sedang menghafal Quran, semoga dimudahkan jadi penghafal yang baik. Dan untuk guru-guru yang mengajar, semoga semua menjadi jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا نحمدك كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم أنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا ونورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين يسر لنا أمورنا يا تسر علينا بيدك كل شيء يسير يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.